Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi trik mudah cara untuk memperbaiki strum PDC, khususnya seperti yang ada di hadapan kita ini, model seperti Susan, dan bisa juga diterapkan untuk hampir semua strum PDC ya. Jadi acuannya bisa menggunakan multitester analog seperti yang saya gunakan ini, ataupun bisa menggunakan multitester yang digital ya teman-teman. Intinya untuk setiap strum ikan PDC itu dia ada elko-elko yang besar seperti ini ya. Jadi kondisi mesin ini harus kita pasangkan dulu positif dan negatif akinya ataupun jalur baterainya ini harus kondisi dipasang dulu. Ini saya menggunakan adaptor atau power supply 12 volt ya teman-teman. Nah, kondisi seperti ini, kondisi power supply terpasang. Ini ada elko tadi ya, yang bagian input. Ini kita untuk memilah ataupun untuk mengetahui lokasi kerusakan strum ikan PDC nya. Jadi elko-elko yang besar ini yang jadi acuan kita ya teman-teman. Pertama-tama kita menuju ke bagian elko yang besar tadi, kakinya di sini. Teman-teman bisa lihat kaki elko-nya, bagian positif dan negatif kaki elko-nya ini bisa teman-teman cek ya. Seperti ini. Nah, ini muncul 12 voltnya. Saya angkat dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada 12 volt di kaki elko yang saya tunjukkan tadi. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kemungkinan besar suplai masuk ke bagian MOSFET ya, asalkan jangan ada putus jalur, jangan ada jalur yang terlepas dari bagian-bagian MOSFET. Saya sambil juga teman-teman melihat kondisi MOSFET-nya apakah ada yang terbakar atau tidak ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti ketika sticknya kita on kan, nanti harus betul-betul keluar ya di bagian elko yang besar ini. Nah, ini kalau arus yang keluar menuju ke elko besar ini kurang lebih sekitar 300 volt di sini ya, ini tidak keluar, berarti bagian MOSFET ataupun PWM ataupun supply dari PWM tersebut mengalami masalah ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu cek untuk MOSFET-nya, perlu cek juga untuk supply yang menuju ke areal PWM teman-teman ya. Kemudian setelah nanti arus di sini bisa muncul ya, tapi beban ke bola lampu tidak keluar, padahal arus ataupun voltase yang muncul di sini sudah 300 volt. Itu nanti kita mengarah ke bagian flip-flop dan ke bagian SCR serta kapasitornya ya teman-teman. Jadi alternatifnya dua pembagian ya. Jadi acuannya elko yang besar di sini sama elko satu di sini di bagian supply input 12 volt. Kalau bermasalah di bagian inverter, ini inverter namanya. Kemudian di sini areal PDC ya. Jadi bagian inverternya ini mengalami masalah, di sini nggak keluar ya. Nah, begitu juga kalau di sini keluar, berarti yang bermasalah itu inverter sini sudah aman ya. Untuk bagian inverternya tidak perlu cek lagi. Hanya saja yang harus kita cek secara teliti bagian flip-flopnya, bagian SCR khususnya, dan juga bagian kapasitor ya. Sambil nanti ini tetap dicolokkan untuk jepitan akinya. Kemudian kita tes, ini skalanya kita pakai di 1000 volt ya, 1000 volt. Nah, ini kita paskan dulu positif negatifnya seperti ini, dan untuk sticknya kita pencet ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat setelah saya pencet untuk sticknya ini naik ya. Dan juga di sebelah sini juga seharusnya ada supply. Nah, teman-teman masih bisa lihat untuk sisa supply arusnya yang masuk ke elko nya ini kurang lebih biasanya sekitar 300 volt ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 300 volt dalam keadaan normalnya itu. Kalau ini udah muncul arus yang di sini, barulah teman-teman mengarah ke bagian ini flip-flop, kemudian mengarah ke resistor-resistor yang menuju SCR, serta yang dicek juga harus SCR. Dicek, di samping dicek juga sebaiknya, kalau saya ya, kalau untuk SCR itu karena rada-rada susah ngeceknya pakai multitester, biasanya tidak bisa akurat ya, karena tingkat kerumitan pengecekan daripada SCR tersebut melebihi daripada
mengecek MOSFET ya, jadi hampir tidak bisa akurat menggunakan multitester yang analog ataupun yang digital. Jadi lebih baik untuk menguji SCR ini rusak atau tidak, kita bisa langsung ganti ya, baik dengan yang persamaan ataupun yang sama persis dengan SCR yang ada, ataupun bahkan dengan menggunakan SCR yang ampernya lebih besar ya teman-teman. Nah seperti itu, jadi lebih baik diganti ketimbang ngetes ya. Ngetes maksudnya ngetes pakai multitester untuk SCR-nya ini sendiri. Dan juga kapasitor ini masih bisa ya digunakan skala 10 kilo untuk ngecek kapasitor ini masih baik ataupun tidak ya, mendingan. Apalagi kalau teman-teman menggunakan multitester yang digital, barangkali multitesternya tersebut ada skala C farad ya, ataupun CX, biasanya lambangnya CX itu khusus kalau untuk mengecek kapasitas dari elko ataupun kapasitor ya teman-teman. Jadi memang ada fitur tersendiri untuk multitester digital yang bisa untuk ngecek kapasitor. Jadi kalau tidak ada pun teman-teman, kalau ada stok masih bisa dicoba diganti ya, sebaiknya diganti sekalian untuk ngetes ya. Kalau diganti tetap nggak mau, kemungkinan besar masih ada komponen yang lain yang bermasalah. Jadi dua patokan ini ya, dua elko ini adalah kunci yang kita gunakan untuk memisahkan lokasi kerusakan setrum ikan PDC yang bisa diterapkan ke hampir semua jenis setrum ikan PDC. Terima kasih telah menonton, semoga video tutorial sederhana ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam Mandala Elektro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.